Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar nih pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentu saja semangat untuk menjalani hari ini. Nah adik-adik, waktu-waktu ini kita banyak banget diberi kesempatan sama Tuhan untuk bisa menikmati hari libur. Setelah pemerintah mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 telah berakhir, kita boleh beraktivitas seperti sedia kala. Semua orang semangat untuk merencanakan liburan. Pasti adik-adik juga sama, sibuk merencanakan liburan. Jadi ketika ada waktu libur sekolah, kalian akan pergi menghabiskan liburan, mau itu keluar kota atau bahkan di sekitar kota Bandung atau hanya di rumah, tapi pasti ada kegiatan yang kalian rencanakan. Nah, waktu tanggal 1 Mei Kak Resti pulang ke Sulawesi, saat lagi di bandara, Kak Resti menemukan ada seorang ibu yang sedang menangis. Kenapa dia menangis? Dia menangis karena dia ketinggalan pesawat adik-adik. Jadi waktu itu pesawatnya jam 8:30 dan dia sampai tepat jam 8:30 pesawatnya itu akan terbang. Dia masih mengantri untuk check-in jam 8:30. Jadi dia memohon kepada petugas, "Petugas, tolong ini pesawatnya 8:30, tapi kan saya sudah di bandara dan sekarang saya mau check-in." Lalu petugasnya bilang, "Tidak perlu ibu tidak perlu check-in karena tidak akan bisa ditunggu lagi, ibu sudah sangat terlambat." Nah, itu yang membuat ibu itu sangat bersedih sampai dia menangis. Dia memohon kepada petugas supaya diizinkan masuk ke pesawat karena katanya saya sudah membayar tiket yang mahal dan saya juga harus bekerja. Tapi sekali terlambat, tetap terlambat. Pesawat itu tidak akan menunggu ibu itu sampai selesai check-in baru mereka berangkat. Nah adik-adik, pada pagi hari ini tema kita adalah terlambat. Nah adik-adik, ada dalam kehidupan kita ada banyak hal yang sangat-sangat tidak boleh kita terlambat. Kita tidak boleh terlambat ketika kita melakukan perjalanan menggunakan pesawat atau kereta api atau kapal atau mungkin bis atau travel. Kita tidak boleh terlambat. Mungkin kalau kita menggunakan kendaraan pribadi kita boleh, tapi kalau kendaraan umum kita tidak akan bisa terlambat karena kita akan ditinggalkan. Ketika kita sekolah kita tidak boleh terlambat karena pelajaran akan dimulai dan mungkin adik-adik akan dihukum. Kalau kita mau ke sekolah minggu kita terlambat, itu sangat-sangat tidak baik karena kita bisa ketinggalan di jalan. Mungkin kita harus buru-buru, mengakibatkan kita kesal. Banyak hal, kita nggak boleh telat bangun, nggak boleh juga telat tidur, nggak boleh telat makan. Semuanya kata telat itu tidak bagus. Tapi adik-adik, ada satu berita sukacita pada pagi hari ini. Di dalam firman Tuhan ternyata ada kata tidak terlambat. Tidak pernah terlambat. Seperti apa sih maksudnya? Dalam bacaan ini kita akan baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Ada satu hal yang tidak akan pernah terlambat, yaitu bertobat. Adik-adik, firman Tuhan mengatakan Tuhan gak pernah lalai, Tuhan itu gak pernah lupa. Dia akan menolong setiap orang yang mau datang kepadanya. Suatu hari ada seorang anak yang diberikan tugas oleh guru agamanya di sekolah. Guru agamanya ini memberikan tugas bahwa hari ini tugasnya adalah kalian harus memberitakan Injil kepada oma, opa, atau siapapun orang dewasa, orang lansia yang ada di sekitar kalian. Anak ini namanya Putri. Dia mendengarkan penjelasan gurunya, lalu sampai di rumah dia bilang kepada mamanya, "Ma, guru di sekolah itu aneh ya. Kenapa guru agamaku menyuruhku untuk menginjili oma, opa, atau lansia lainnya? Bukankah lansia itu sudah tua? Kenapa aku harus memberitakan Injil lagi? Kan sudah terlambat, mau udah terlanjur tua." Dan mamanya bilang begini, tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan.
mau kita masih muda, mau kita sudah terlanjur tua, mau kita pernah melakukan dosa, mau kita pernah berbohong, kita tidak pernah terlambat untuk datang kepada Tuhan. Semua orang boleh datang kepada Tuhan. Semua orang harus mendengarkan Injil, sebab dalam Alkitab dikatakan Tuhan tidak pernah lalai. Karena apa? Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, tapi semua orang berbalik dan bertobat. Jadi adik-adik, mulai hari ini mari kita melihat sekitar kita. Tidak ada kata terlambat untuk semua orang mendengarkan Injil. Tidak ada kata terlambat untuk kalian menyampaikan Injil kepada teman kalian, kepada oma opa di sekitar kalian, kepada tukang kebun yang di rumah kalian, kepada orang tua kalian, kepada siapapun. Tidak ada kata terlambat. Jadi hari ini adik-adik, mari kita siapkan hati kita dan kita memiliki satu tugas. Belajar hari ini, coba sampaikan satu penginjilan kepada siapapun orang yang kalian temui hari ini. Belajar dari rumah sampai keluar rumah, sampai semua orang mendengarkan Tuhan. Ya adik-adik, mari kita berdoa bersama. Kita siap menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami tidak ada kata terlambat. Kami tidak terlambat untuk datang meminta ampun kepada Tuhan. Kami tidak ada kata terlambat untuk mengajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mau dia masih muda, sudah tua, mau dia dosanya banyak, tidak ada kata terlambat. Semua orang Engkau akan terima ketika mendengarkan Injil dan mau menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Berkati adik-adik supaya bisa memberitakan Injil kepada siapapun orang yang dia temui. Berkati kami semua, jagai kami, lindungi kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Impact kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.